Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita semua. Mari kita pergi bersama-sama. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuat kami ada sebagaimana kami ada, sehat, kuat. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari ini penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh menghampiri tamu Tuhan lewat ibadah. Kami boleh mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, rasa syukur kami buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya hamba yang dipersiapkan untuk melayani firman Tuhan, urapi dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus menguasai hamba setiap, sehingga setiap firman yang disampaikan bagi setiap hidup kami Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang percaya kita akan bersama-sama kami berikan tepuk tangan yang beriman itu untuk saudara. Sebab malam hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria.
sayangnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya bahwasanya selamat. Sekali lagi, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah, haleluya. Puji Tuhan. Silakan berdoa saudara. Saya percaya bahwa kita pasti melihat, merasakan dan mengalami betapa Tuhan baik atas hidup kita. Amin. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini, dan itu semua kita boleh melihat betapa Tuhan baik. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih. Bapa seruan hatiku
mengalir kuasa Bapa Engkau mulia, Roh di sini, menyembuhkan yang terluka, luka tenang bersamamu semua. Mengalir
terima kasih untuk hadir-Mu yang senantiasa menyertai kami di sepanjang musim hidup kami, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan menterlantarkan kami. Terima kasih untuk hadir-Mu yang senantiasa menyertai kami, dan kami percaya Engkau sudah hadir bersama kami di tempat ini. Di dalam hadir-Mu yang sudah kami rasakan dan nikmati, kembali kami rindu kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami. Berbicaralah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Betebungkus kembali kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami, tanpa kami kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Selamat duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Senang sekali mendengar kabar yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, senantiasa baru setiap pagi. Besar setia Tuhan buat setiap kita, dan kita yakin dan percaya setiap hari adalah hari yang telah Tuhan jadikan baik kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kenapa? Karena Dia merancangkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan buat kita semua. Amin. Itulah rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita kembali sama-sama mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Markus pasal 4 dari ayat 1 hingga ayat 20 panjang. Gak kemana-mana kan? Coba kita lihat Markus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 2. Ya. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang yang sangat banyak besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke pada satu sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Saya baru dari sana. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, kau terlalu jadi. Markus pasal 4. Ada Pak Markus di sini? Markus pasal 4 saya. Iya. Dengarlah perumpamaannya, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghempitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali. Dulu, saudara yang mana? Yang ini? Yang ini bukan? Ya udah nanti. Ayat 9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, bilang mas sebelahnya, dengar. Ya. Ayat 10. Ketika ia sendirian, setelah dia mengajar ya kepada orang banyak dengan perumpamaan itu, akhirnya Yesus memisahkan diri dari orang banyak yang menerima pengajaran itu. Dia dengan para murid-muridnya. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah.
Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Selanjutnya, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan apa? Firman. Siapa penabur? Penabur siapa? SD, sekolah, SMA. Penabur adalah Bapa. Firman adalah Yesus. Berarti Bapa menaburkan firman itu adalah Yesus. Selanjutnya, orang-orang yang di pinggir jalan sesuai dengan perumpamaan tadi, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Apa katanya? Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Selanjutnya, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, euforia. Selanjutnya, ayat 17. Tetapi mereka tidak apa? Tidak berakal dan tahan berapa lama? Sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera hilang sebelahnya. Itu bukan saya. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di mana? Tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, terus lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengempit firman itu sehingga tidak berbuah. Selanjutnya, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Hal kerajaan surga diberikan perumpamaan dengan sedemikian simpel dan mudah. Hal kerajaan surga berbicara tentang seorang penabur menaburkan benih. Kenapa benih? Benih mempunyai spesifikasi yang unik. Anda nggak perlu merekayasa dan mengusahakan supaya benih itu bisa tumbuh. Tapi benih itu akan bertumbuh dengan sendirinya, saudara. Amin. Pada waktu benih ditaburkan, benih itu berbicara tentang firman. Dan yang menabur adalah Bapa di surga. Dan tanah itu tiada lagi lain adalah setiap hati kita. Berarti Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, benih itu tetap sama kualitasnya. Tetapi yang menjadi problem tiada lagi lain adalah tanah itu. Nah, tanah itu harus senantiasa ditaburi oleh kebenaran sabda firman. Tetapi respon daripada kita mendengarkan firman itu memegang peranan penting. Bukan seberapa mahirnya para pengkhotbah berbicara, tetapi seberapa konsistennya Anda mendengar isi firman itu. Itulah yang membuat Anda berhasil. Amin. Bukan pembicara yang bagus buat saya, tetapi yang paling kita rindukan tidak lagi seberapa tajam dan seberapa konsentrasi saudara mendengar. Keempat, tanah ini merupakan sikap hati kita sebagai manusia. Pertama, kita mendengarkan firman, tanah kita seperti tanah yang di pinggir jalan, yang tidak mempunyai tempat untuk firman itu ditaburi, sehingga iblis mencurinya. Dan ada juga yang kedua, tanah yang penuh dengan batu-batu. Sekalipun firman itu ditaburkan, tetapi dia tidak bertumbuh karena tidak berakar. Dan yang lebih ironis lagi hari-hari ini adalah firman yang ditabur, yang dihimpit oleh semak duri dan belukar, yang berbicara tentang apa? Kekhawatiran akan isi dunia ini. Selebihnya lagi, karena ngejar senantiasa harta,
tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain yang melebihi keinginan kita atas firman itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan setiap keinginan kita. Amin. Tuhan juga mempunyai keinginan sebagaimana yang saudara inginkan. Prosperity, kemakmuran adalah kehendak Tuhan supaya saudara ada di dalamnya. Amin. Saudara mau makmur gak? Tuhan mau gak saudara makmur? Mau. Tapi caranya berbeda. Bukan dengan cara manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kemakmuran yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya tiada lagi lain, agar saudara makmur di dalam dunia dan Anda tidak kehilangan hidup yang kekal. Amin. Nah, dunia memotong yang kekal itu. Yang penting sukses makmur di dalam dunia. Berbicara tentang kekekalan nanti kumaha kayak wae, waduh itu masalah. Tuhan mau Anda dapat satu paket, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan minta kepada setiap kita, buka dong hati dan pikiran kita. Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan hidupkanlah seluruh prinsip-prinsip kerajaan itu, yaitu kebenaran di dalam hidupmu, maka semua yang sudah ada padamu dia nggak akan pernah ambil, justru dia pasti akan menambahkannya buat setiap kita. Amin. Inilah rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan di dalam setiap hidup kita. Karena kita dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia, yang merupakan representasi perwakilan Tuhan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam hidup kita. Hal ini perkara yang besar buat saya. Bagaimana masa lalu kehidupan saya begitu rusak, begitu hancur. Dan sekarang Tuhan bisa ubah dan pulihkan. Itu tiada lagi lain, bukan karena kuatan gagah saya, tapi semata-mata hanya karena kelimpahan anugerah dan kasih karunia, serta Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ini yang Dia kehendaki. Namun Dia minta kepada setiap kita, datang dong kepada Dia. Hal yang paling utama di dalam hidup kita, kenali hatinya, kenali kehendaknya yang diperuntukkan buat kita. Saya terlalu yakin Tuhan tidak akan pernah merancangkan kemalangan, kesukaran, kesulitan, kebangkrutan dalam hidupmu hanya sekedar untuk menarik engkau datang kepada Dia. Saya nggak percaya itu. Oh, gue bangkrut, Tuhan udah beracara sama gue supaya gue datang ke Tuhan. Saya nggak kenal Tuhan yang begitu ya. Enak aja, kamu bangkrut karena salahmu, nyalahin Tuhan. Tuhan saya nggak begitu. Dia tidak akan pernah merekayasa keadaan-keadaan yang buruk dalam hidup saudara. Kesukaran, kesulitan, dengan cara itu Tuhan menarik saudara untuk datang kepada Dia. Enggak seperti itu. Kondisi keadaan yang buruk bukan karena Tuhan, tetapi kondisi yang buruk tiada lagi lain. Kita nggak tega nyalain, kamu bilang sebelahnya setan. Kondisi yang buruk, keadaan-keadaan yang itu bukan Tuhan. Setan misalnya kata gue udah gak ikut-ikut. Gue udah gak ikut-ikut, kamu yang undang gue terus, katanya gitu. Ya, Tuhan itu tidak akan pernah merekayasakan sesuatu yang tidak baik hanya sekedar untuk datang menarik saudara. Enggak. Kenapa? Karena Dia telah mati buat kita pada waktu kita masih berdosa. Amin. Dia datang untuk kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memberitakan kabar baik buat setiap kita. Tadi pagi saya nggak tahan ujian penyembah sendiri, ujian penyembah saya udah nangis, nggak tahan. Kenapa? Terimajinasi buat saya Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang nggak mungkin saya bisa jangkau Dia. Begitu kudus, begitu suci, begitu besar, begitu agung, begitu mulia, yang nggak mungkin saya bisa ke sana. Tapi begitu mengingat kebaikannya, Dia mau menundukkan badannya dan mau mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan saya, untuk memulihkan hati saya juga.
untuk mengangkat segala bentuk kekecewaan dalam hidup saya, untuk mengangkat kelemahan itu sakit penyakit dalam hidup saya, dan Dia angkat. Ada ketakutan ada. Di tengah ketakutan itu Dia justru merangkul saya. Dia cuma bertanya, masihkah kau percaya atas kuasa? Kuasa Tuhan gak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Hati saya remuk, hati saya hancur. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memulihkan setiap hati jemaat dan iman Tuhan pada malam hari ini. Dia menyembuhkan hati. Dia akan mengangkat setiap kekecewaan. Dan Dia tidak mengingat dan Dia tidak mempersalahkan kita. Enggak. Tuhan gak sayang kamu sih, enggak. Orang di sebelahmu aja yang sering kali nyalain kamu. Tuh, enggak. Dia tahu kamu salah. Dia tahu kamu gagal. Dia tahu kamu gak pandai. Untuk itu Dia mau datang kepada kita. Amin. Sesuatu yang begitu sederhana dan berbicara. Yang paling penting bukan benihnya. Yang paling penting adalah tanahnya. Cium dulu deh. Tanahmu kualitas apa sih, cium? Yang penting tanahnya. Tetapi don't worry, kau usah khawatir, dan firman tidak pernah menurut. Saya pernah melewati juga setelah saya mengalami pertobatan. Tanah saya seperti tanah yang di pinggir jalan. Firman masuk, setan cuk, baca, biarin benar sih, AC itu ya, firman masuk ya, tapi dicuri iblis. Nah, gimana caranya? Baca firman, mata ngotot, ayat nggak jalan-jalan, nguap lagi, padahal baru tidur 6 jam. Heran, begitu firman itu tuh lihat sinetron drakor, mata ngotot. Coba deh, saudara, dicuri pernah, kadang-kadang ngotot bener baca. Ya itu masih karena bertobat tapi dagingnya itu masih kenceng. Lewat, tapi bagaimana caranya tanah itu agar selalu bisa menjadi tanah yang gembur? Tidak ada lagi. Benih itu harus terus ditaburkan. Dari tanah yang di pinggir jalan setan mulai naik tuh kualitas tanah saya, cuma masih banyak batunya. Masih banyak batunya. Sehingga benih yang ditabur, ia bertumbuh tapi nggak berakar. Masalah dikit tuh puasa. Ya, bukan berarti nggak boleh doa puasa. Ya, doa puasa baik untuk mempertajam supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Doa kita semakin diurapi Tuhan, tajam, haleluya, amin. Dan kita mempunyai quality time, waktu yang khusus bersama dengan Tuhan, amin. Tapi untuk menghadapi pergumulan nggak ada lagi lain, hanya dengan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan. Orang pribadi yang berdoa dan berpuasa, Bapak Ibu, doa puasanya cukup panjang. Karena sebagaimana Tuhan ingin membangun sesuatu di atas, Dia akan membangun fondasi yang cukup dalam. Dan fondasi saya, fondasinya doa dan puasa. Tetapi nggak terus di situ. Yang paling penting adalah firman. Tapi untuk bisa menghancurkan batu itu, ya, saya pergi doa dan puasa. Mulai naik lagi. Batu di tanah hati dihancurkan, naik lagi. Apa tanah hati saya? Tipu daya kekayaan. Hamba Tuhan, kalau lihat hamba Tuhan yang udah, yang gak jadi contoh kamu hamba Tuhan. Jam tangan bisa 6 miliar. Jas dia pakai nggak ketemu lagi minggu depan. Baju nih dia pakai nggak ketemu lagi. Ini baju yang saya pakai udah 6 tahun. Sudah 6
bukan bajunya, yang penting gantungan. Amin. Bilang sebelahnya, gantungannya yang penting. Coba lihat hamba-hamba tuh, naik mobil mewah, turun dari karpet merah. I'm not jealous and envy. Tidak, itu berkat kamu, sok silakan saja. Tapi bagaimana dengan kesyukuran kesulitan? Kalau orang kaya aja cepet banget kunjungan. Kan orang kaya sakit pun nungguin sampai mau meninggal itu tungguin. Gue belum tinggal kali warisannya enggak. Enggak tuh. Saya cuma Tuhan suruh aja waktu itu. Ada rekan dari kerabat dari Gembala. Karena waktu di Singapura saya berdoa rekayasa. Terus balik ke Jakarta setelah 4 tahun ya, 27. Setelah 4 tahun balik ke Jakarta sehat dan akhirnya koma. Banyak yang nungguin. Warisan. Super kaya Pak Yoga Taber. Super kaya, kerabat dari Gembala Sidang. Banyak yang benar banget. Udah doanya minta kesembuhan, minta mati, gak mati-mati. Dan Tuhan gerakin saya, ayo kamu harus pergi. Saya uji lagi betulkah Tuhan. Uji dan akhirnya konfirmasi dengan gembala. Akhirnya tanpa rekayasa saya bisa ada di tempat itu bersama dengan keluarga dan gembala ada di tempat itu. Dan untuk masuk kamar juga nggak bisa, harus swipe dulu dalam hati dia. Ya udah kami dua di luar kamar dan gembala mengerti. Akhirnya gembala membawa kami masuk ke ruang di mana garing. Saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Roh maut lepas dalam nama Yesus. Semua yang menghalang merintangi lepas dalam nama Yesus. Di sebelah saya ada gembala. Selesai sudah. Tungguin aja. Berapa hari kemudian cek sudah hari. Amin. Kalau Anda dekat sama Tuhan pakai sesuai dengan fungsi. Hal ini dahulu saya nggak ngerti. Hamba Tuhan yang diurapi, diberkati Tuhan. Saya sedikit apa ya? Aduh, gue pengen juga tuh yang kayak gitu. Maklum kenapa? Karena masih belum mempunyai pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan dalam hidup. Padahal sesungguhnya prosperity itu nggak ditentukan dengan harta benda saja. Kemakmuran berbicara tentang iman kita kepada Tuhan, saudara. Banyak orang yang sepertinya makmur tapi sesungguhnya hatinya miskin, saudara. Tapi kita mungkin yang sederhana biasa bersaja, tinggal di apartemen 6 kali 6 ribut sama istri gak pernah lama. Kenapa? Karena lu lagi nyenggol gak pernah lama. Ya sederhana, it's okay, gak masalah. Betul? Yang penting kita punya kemakmuran kita di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Dan pada waktu itu lihat saya terhempit dengan tipu daya kekayaan. Sehingga saya berpikir untuk saya orang bisa menghargai saya sebagai hamba Tuhan diurapi Tuhan, saya harus berharta. Paling nggak kan Mercy S-Class. Dan saya coba cari waktu itu sebelum menikah dengan Susan. Coba cari hal-hal yang gitu memang dapat. Mercy S-Class dapat, saudara. Bisa gini gitu. Tapi Roh Kudus berbicara, kamu nggak jadi saksi. Bukan untuk tujuan itu aku menyelamatkan engkau. Hati remuk, hati hancur. Dan setelah melalui proses itu, maka hati ini sekarang boleh menjadi tanah yang gembur. Haleluya. Amin. Amin. Baik proses semua itu menjalaninya. Yang penting jangan pernah berhenti. Taburan firman itu terus tertabur di dalam setiap hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Yakin dan percaya. Lihat untuk masalah berkat sih buat saya. Yang penting kita sejahtera, istri 1, anak 2, selama itu gak berubah, cukup lah. Amin. Jangan coba-coba buka cabang. Ya,
jalani kami hidup hari-hari, it's okay, jalan saja. Ya puji Tuhan kemarin ada ke Israel, saudara. Wah, nggak perlu dipromo-promo, diem-diem aja. Tahu-tahu berangkat, ya paling kan motivasi yang promo-promo kan. Cuma sederhana, yang Israel terbuka, kan berdoa kan, wah boleh juga ya kalau bisa injakin kaki lagi. Kenapa? Karena saya belum pernah touchdown di Ben Gurion, belum pernah. Biasa masuk dari Mesir atau dari Jordania, tapi dari Dubai langsung ke Ben Gurion nggak pernah. Saya selalu bilang, pengen juga Tuhan nyobain yang seperti itu. Tuhan mulai merekayasa keadaan yang baik. Kadang-kadang kita sulit untuk mengerti. Adakah kecemasan? Ada. Adakah ketakutan? Ada. Adakah hal-hal yang membuat kita stres? Ada. Tetapi firman itu selalu ada pada kita. Dia ngomong sama saya, kamu pasti berangkat baik grup kecil maupun besar. Jangan takut, aku Tuhan Allahmu. Haleluya. Amin. Banyak yang komplain, diam, aku Tuhan dari segala bumi. Berikan kemuliaan. Jalani saja, ini berangkat ke Israel. Dia bisa bawa orang ke sana dan pulang cuma 6 hari. Keren kan? Rumah 6 kali 6. Amin. Rumah 6 kali ada. Keren banget. Yang paling keren itu buat saya bukan kesananya. Pas di Israel saya lagi sedang ada di Tabga, 5 ketul roti 2 ekor ikan. Tiba-tiba Pak Jeki sumpah di penjara. Coba lihat. Dan mulai situ, cuma saya suruh masuk dengan local gate, bawa mereka, jelaskan mereka, saya di bus. Kenapa? Karena harus pelayanan penjara di Jakarta. Cilah, pelayanan penjara bukan dari Jakarta aja, dari Israel. Keren kan? Keren, bukan pelayanan orang kaya. Itu orang kaya tidak suruh jalan sendiri, usaha gitu. Ya, yang pergi ke Israel kan banyak duit itu semua itu, betul? Banyak uangnya, tapi pada waktu ada pelayanan lebih penting buat saya. Yang kaya jalan aja, saya di bus melayani. Ada yang komplain 1-2 ya udah, jadi pelayanan keluar kita nggak dilayani ya, rempong aja. Yang begitu kalau disitu nggak usah pusing kan, nanti begitu ke souvenir shop ya ambilin saja nih upah tadi duit, kasih aja souvenir shop. Selesai. Itu sesuatu buat saya. Bukan, Bapak Ibu ngerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dan Dia mempunyai rancangan yang indah dan luar biasa dalam setiap hidup kita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Untuk itu kita harus ngerti semua itu yang tadinya tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Dan minta Tuhan hadir, Tuhan bilang udah hadir dan masih minta-minta juga. Seringkali kita kehilangan kesadaran bahwa Tuhan itu always and forever. Dia hadir loh dalam hidup kita. Roh Kudus dia nggak pernah tinggalin kita. Dia nggak on and off. Memang dalam perjanjian lama iya, Roh Kudus menghinggapi orang menjadi nabi, menghinggapinya. Tidak ingin dia nggak dalam. Tapi begitu setelah diselesaikan oleh Yesus, darahnya tercurah, Roh Kudus diutus. Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Dan dia nggak pernah tinggalin kita. Saudara harus yakin, saudara tahu bahwa hadir Tuhan itu ada pada kita. Kita ini asetnya, nah keren. Kita ini aset daripada kerajaan surga. Mahal gak kita di hadapan Dia? Mahal banget saudara. Dia harus turun menjadi manusia, mencurahkan darahnya, mati buat kita. Dan Dia harus mendeklarasikannya. Dia naik ke surga. Setelah itu Dia mencurahkan, mengutus rohnya untuk kita. Mahal saudara. Nah begitu mahalnya berarti kita nih aset yang sangat berharga bagi kita. Kita punya aset 1 unit aja, betul? Sedangkan kita harus ngerti bahwa kita ini adalah aset kerajaan surga. Nah kalau aset dia jaga gak? Kalau aset dia pelihara gak? Kalau aset dia berdayakan gak? Pasti dia jaga, dia pelihara, dan dia berdayakan. Dan yang dia berdayakan keuntungannya buat siapa? Keuntungannya buat kita. Kemuliaannya buat siapa? Kemuliaannya buat Tuhan. Berikan tepuk tangan. Dan sebab itu
merespon nih, coba kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bilang di sebelahnya, tanah hatiku tanah yang gembur. Haleluya. Amin. Efesus 2 ayat 8 dan 9 saya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usaha, tetapi apa? Gift, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan dia. Semuanya sudah Tuhan kerjakan buat kita. Kasih karunia. Dan kasih karunia yang sudah terselenggara itu diperuntukkan buat kita. Dan kita harus meraihnya dengan apa? Iman. Untuk boleh memperoleh iman, di sini dikatakan jangan ada orang yang nggak boleh sombong. Kadang saya kalau dekat orang sombong, dia nggak dalam sombong, sudah ngomongnya udah ngerti udah. Ih, terang banget sih lo kalau ngomong. Ya, nggak boleh sombong. Nah, sombong adalah perilaku identitas orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang kaya aja nggak boleh sombong. Apalagi? Betul. Supaya tergenapi ayat ini, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bisa mempunyai kerendahan hati kepada orang dalam sekeliling kita tanpa rekayasa dan kamuflase. Dan kita tidak merasa bahwa diri kita adalah rendah hati biasa. This is my life. Itu adalah gaya hidup. Orang salah mengerti, ya biar saja dengan salah pengertian. Yang penting kita terus mengerti. Orang salah paham, biar saja dengan kesalahpahaman mereka. Kita tetap paham. Nah, oleh sebab itu dengan kerendahan hati, agar saudara boleh memperoleh iman. Kerendahan hati itu tidak bagaimana apa? Kita perlu Tuhan. Dan kita tahu Tuhan punya rancangan yang indah dan luar biasa, bukan hanya sekedar untuk kita, tetapi pada generasi di bawah kita, Tuhan juga mempunyai rancangan yang indah buat mereka. Nah, untuk itu nggak ada lagi lain, kita harus menerima kelimpahan anugerah kasih karunia yang sudah Dia kerjakan, dan kita hanya bisa diperoleh dengan iman. Dari manakah timbulnya iman? Iman timbul dari pendengaran. Berarti pada dasarnya kita sebelumnya termasuk yang lagi ngomong enggak punya iman. Saking pengen anaknya beriman namanya iman Prakoso, iman sejati. Bisa. Anda sebagai manusia punya iman, kapasitas manusia bisa, tapi iman ilahi yang menghasilkan kuasa Anda harus terima dari firman. Nah, kita kan punya iman manusia, punya nggak? Punya. Saya dulu lihat perempuan cantik kok pasti dapat nih, dapat nggak? Nggak dapat. Bubur aja terus. Dapat itu iman manusia. Tapi saya puji Tuhan, saya nggak pakai untuk mengubur istri saya. Karena untuk istri saya pakai iman ilahi. Karena orangnya belum ada. Kalau yang sudah lihat, saya ukur itu iman manusia. Nah, istri saya belum lihat wujudnya modelnya kan. Puji Tuhan, gua belum lihat. Kata ulat ketawa. Puji Tuhan, saya lihat. Kalau lihat, Tuhan. No. Only joke ya. Ini selalu mesra dengan istri saya apalagi. Saya kalau pergi kemana pakai buronan. Ya kan, dia nggak bisa tinggalan saya. Di Tuhan lah, dia punya pelanggan pos Indonesia. Jadi punya pos jadi saya sedikit dan luas. Enggak.
Kami semesra. Ya kemesraan kami ukuran kami. Anak-anak dia, bapak mamanya ribut, tak lagi pelukan, ciuman. Ya gimana nggak rame 6 kali 6. Puji Tuhan 6 kali 6. Coba kalau punya lantai 2, pindah ke atas. Pernah kami punya lantai 3. Akhirnya saya bilang, berhenti yang kontrak. Kenapa buronan terus gua ke lantai 3? Ya. Tapi istri itu saya mempunyai imam-imam. Karena saya gak lihat, saya berdoa, Tuhan berikan saya istri, Tuhan. Saya minta. Kenapa? Udah 40 lebih, kan gua gak jelek-jelek banget. Sementara melayani firman, yang dengar tuh bukan cuma dengar firman, dia lagi liatin orangnya juga, nih boleh juga buat gue ini, boleh. Saya bilang, Tuhan berikan saya istri agar saya bisa lebih eksis melayani pekerjaan Tuhan. Alasannya untuk itu. Amin. Dan begitu saya berdoa, datang guru tumpul rupanya. Dan akhirnya kami juga itu iman ilahi. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Wow, lihat ini ya. Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Anda nggak punya iman, tapi begitu Anda dengar firman, dan firman itu termanifestasi di dalam hidup saya, dalam hidup saudara dan saya. Jadi iman. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Begitu kita dengar, kita menghasilkan iman. Datang, siapa yang datang? Tuhan, saudara. Siapa Tuhan? Dia Tuhan yang benar, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang berkuasa. Dan hal itu masuk dalam hidup kita. Kalau dia hadir, perubahan pasti terjadi. Amin. Dia memulihkan hati yang luka. Dia menghancurkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam setiap hidup kita. Dan dia membentuk kita menjadi satu pribadi yang baru. Wow, haleluya. Amin. Dahsyatnya iman kita. Dan setelah itu cukup? Tidak. Apa yang harus kita kerjakan? Coba kita lihat Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1, ingat ya, iman ilahi, Tuhan ada di dalam kita, kebenarannya ada di dalam kita, kesuciannya ada di dalam kita, powernya, kuasanya ada di dalam kita. Amin. Sehingga dia merubah, memulihkan hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah power of God, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab apa katanya? Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Wow. Injil, power of God. Kristen akan kehilangan kuasanya jika jemaat dan umat Tuhan kehilangan minat untuk baca firman. Susah maknanya nggak dengar, teknologi sekarang juga sudah bagus. Ada firman yang bisa dengar. Istri saya punya kelemahan dalam baca. Kadang-kadang dia kayaknya doang baca belakangnya saya. Cuma di rebahan gitu. Akhirnya di rebahan, saya pikir dia lagi baca. Nggak tahu juga. Pak Jadi ngomongin istri mulu, ya masa istri kamu yang bisa ngomongin kan? Saya bilang saya baca. Ya kan? Satu kali dia yang mendengar juga.
Begitu dia dengar firman, tumpung berisi pokoknya di rumah. Saya puji Tuhan dia dengar firman. Kesenangan kita tuh nggak ada lagi lain. Hanya bapak-bapak. Senangnya kita tuh nggak ada lagi. Pada waktu lihat istrinya baca firman. Amin Pak. Amin Pak. Amin Pak. Amin. Bilang juga dong, istri-istri, saya juga senangnya kalau bapak-bapak baca firman. Amin. Nah, saya dengar firman, saya juga dia dengar luar biasa senangnya. Ampun. Begitu saya lewat ke belakang dia, Tuhan, itu suaranya kenceng banget, cuman tetap aja. Saya gangguin aja, ambil sendok plastik, masukin ke mulutnya. Baca firman, doa dulu, minta kekuatan. Amin. Berikan hati yang lapar dan haus akan firman. Amin. Bersifat ilahi, sedangkan kita masih ada dagingnya. Untuk itu kita harus berdoa, aktifkan Roh Kudus supaya Anda konsentrasi untuk membaca firman. Sebab Injil itu merupakan kekuatan Allah. Ya, di dalamnya nyata kebenarannya, pewahyuan lepas pewahyuan. Bagaimana pola pikir saya yang berdosa, saudara yang saya kasih dari saudara, yang sudah berurat akar dengan dosa. Nah, pemikiran ini juga harus diperbaharui. Dan pembaharuan pemikiran gak instan. Roh Allah ada pada kita, dia menuntun kita, sehingga dengan pewahyuan firman yang kita baca, dia memberikan pewahyuan yang segar, sehingga konsep filsafat pola pikir kita yang lama berubah, saudara. Amin. Berubah, begitu berubah, kita mempunyai sesuatu yang ilahi dalam pemikiran kita. Konsepnya beda. Gak pernah lagi bilang gagal, rusak, hancur, tolong, bego, sial. Gak lagi keluar dari mulut kita. Amin. Konsep yang baru, dia keluar sesuatu yang baru yang kita pikir. Bintang-bintangan gak ada lagi tuh. Virgo, Gemini lagi ini tuh deh. Gak ada. Gak ada lagi yang begitu-begitu. Ya, buka usaha harus lihat ini, harus lihat enggak perlu lagi punya konsep pemikiran yang baru karena ada firman di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, selanjutnya lihat, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya apa? Pewahyuan yang segar memperbaharui pola pikir kita, sikap kita, hidup kita, perkataan kita, perbuatan dan tindakan kita menjadi sesuatu yang eksplosif. Buang. Haleluya. Amin. Dan setelah itu apa? Mempunyai kekuatan iman untuk menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Anda harus kuat. Amin. Saya menikah 18 tahun lalu, masuk ke sebelum saya menikah punya pelayanan 2000 meter rumahnya, rehabilitasi. Begitu nikah pindah dari Sunter ke sini, salah. Begitu menikah anak lahir, ada money, my wallet, my pocket. Ngerti maksudnya? Pindah ke sini juga baru dikasih pinjam. Wah, kemana? Saya punya saudara yang cukup lumayan. Saya punya teman-teman dari kalangan yang menengah, orang penjara sampai yang high class. Apakah saya harus minta pertolongan ke mereka? Malu ya sama pengorbanan Tuhan di atas garis salib. Amin. Saya jalan. Anak pertama lahir, mau keluar rumah sakit, nggak ada uang. Tapi berdoa dan heran tuh, bisa Tuhan selesaikan. Dia kirim orang-orang yang saya nggak pernah minta. Anak kedua di sini juga masuk rumah sakit. Rumah sakitnya keren juga, lagi rumah sakit artis tuh si Jojo, makanya kelakuan kayak artis dikit. Lahirnya di rumah sakit ASI di Kebayoran, anak selatan ya. Begitu masuk rumah sakit harus bayar. Saya berdoa. Tiba-tiba ada keluarga datang, teman-teman datang. Begitu saya lihat hari itu sudah terselesaikan, tapi masih kurang sekian juta.
Saya masih tunggu Tuhan, ini kurang sekian juta. Sedangkan besok sudah harus keluar. Waduh, pedes banget. Saya nggak tahan. Saya pulang ke sini. Saya nggak temenin istri anak saya di rumah sakit. Saya pulang ke sini. Saya tidur dulu. Tuhan terserah dah. Anak buka Chandra, Tuhan yang malu. Besoknya saya datang ke rumah sakit. Saya tanya ke administrasi, Bu, apakah saya boleh bawa keluar anak saya dulu sama istri? Oh boleh Pak, silakan Pak, silakan. Bukankah kemarin kurang? Iya Pak, kemarin kurang. Tetapi tamu Bapak sebelum dia pulang dia mampir ke administrasi. Terus gimana Pak? Dia gesek Pak. Oh, jadi udah selesai. Udah Pak, iya ini. Amin. Coba ngapain gua pulang? Tuhan saudara dan Tuhan saya seperti itu modelnya. Berikan tepuk tangan. Begitu tinggal di sini, sebelumnya saya punya fasilitas mobil di gereja, diangkat, dicabut fasilitas gereja. Waktu pelayan gereja dikasih mobil kendaraan, begitu menikah pindah ke sini dicabut sudah. Aduh, dan saat isi sampai ngomel, saya pelayanan ke Bogor, saya nggak ngerti naik bus, nomor-nomornya gue nggak tahu. Pelayanan ke Bogor. Bogor itu susah, naik bus kemana jam 6 pagi naik taksi. Naik taksi itu persembahan kasih habis buat taksi. Istri langsung murah apa-apa. Marah ya. Betul, saya bukannya memboros, tapi memang nggak ngerti naik busnya gimana. Karena selama ini memang punya kendaraan sendiri. Akhirnya saya berdoa Tuhan, ya minta mobil lah Tuhan. Tiba-tiba anak saya ulang tahun, saya Efraim. Ada teman dia telepon saya, Pak Jiki datang ya, tolong doain. Saya berdoa, dia lihat, Pak Jiki naik apa ke rumah kita? Ibu lihat aja itu, ojeknya sudah kirimkan, nggak boleh bohong. Gengsi banget. Cuma dia lihat aja, dia naik ojek, naik ojek. Dia nggak percaya model kayak gini. Oh begitu, yaudah. Kata selesai doa, kata dia bilang, Pak, itu mobil Bapak pakai aja. Saya bilang maksudnya Bu, udah itu buat aja kita pakai aja. Saya lihat mobil, saya bilang Tuhan nggak salah, Tuhan bisa. Jelek banget maksudnya. Dan saya bilang nggak usah. Karena saya tanya Tuhan, Ibu, saya perlu mobil Tuhan, cuma tahunnya bukan yang itu. Dan Tuhan, ya kan penting fasilitas kendaraan yang kamu bisa pakai. Ya sudah, saya bilang nggak usah. Saya tolak mobil itu karena saya mau lebih bagus. Waktu itu ibu langsung bilang, kalau dipinjemin nggak mau, dia masuk ke ruangan ke kamar. Itu BPKB-nya dikasih langsung. Bukan ini alasannya, saya nggak mau. Jangan. Ini anak Pak Jiki ulang tahun kan? Ini hadiahnya ulang tahun tuh anak saya dia ini. Hadiah ulang tahun dia mobil tuh pertama. Mobil bener bukan mobil-mobilan. Rumah 6x6 berikan tepuk tangan buat temen saya lagi lihat mobilnya mobilnya cepat naik mobil ini masih dia udah taruh di situ dipinjemin mobil langsung digantiin lagi ya coba nih terus ini mobil kakak digantiin lagi hijau terus satu lagi begitu saya ke keponakan saya Jiki naik mobil ini udah tinggalin mobil di sini buat apa udah tinggalin pakai dulu di mobil ini pakai sehingga mobil itu mobil yang putih sekarang saya pakai masih grace begitu dia gila. Saya cuma bilang dia aku nggak bisa balas ya. Ini yang dia udah kasih putus ya. Aku nggak punya utang budi. Keponakan yang ngasih soalnya. Biasa kalau keluarga suka ada tali gitu kan. Ini dia ngasih. Jadi nggak bisa balas. Putus ya. Putus.
Lihat sampai hari ini itu mobil digas. Amin. Cuma jangan takut, saya nggak pernah punya kepemilikan. Sebab semua namanya nama istri. Tidak ada perkara yang oleh sebab itu kuat kita bertahan menghadapi kondisi situasi yang ada. Jalan bersama Tuhan. Tuhan nggak pernah tinggal. Jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Amin. Itu muka rasanya juga ilah. Ya, muka kayak gini gitu walaupun kebas tapi cerah terus. Berikan kemuliaan. Jalan bersama dengan Tuhan pasti bela kita. Yakin dan percaya sebabnya orang benar dia harus hidup dengan iman. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan lepas kemuliaan, dari pertolongan lepas pertolongan. Saya dan kita sukses, makmur, prosper, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita. Bapak, harus terbaik. Oh ya, nanti Bapak Ibu diberkati. Amin. Tetap kuat, Roh Kudus gak akan pernah tinggalin kita. Percaya, yakin, ya, sekali. Gak usah diundang-undang, dia udah ada di dalam kita. Amin. Dan ada power, ada kuasa, gak perlu takut. Ya, setan takut sama saudara, kecuali saudara ya takut dia. Tapi kalau saudara tahu bahwa Roh Tuhan dalam hidupmu, dia akan ngomong kamu, mengerjakan segala sesuatu, sukses, berhasil. Kita mengucap syukur, yakin dan percaya. Kita memberkati Bapak. Dari
tanah yang gembur, sehingga firman yang boleh tertanam, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalamnya, menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Jika masih keras, izinkan benih itu terus tertabur, terus tertabur, terus tertabur. Sebab hanya firman yang sangat menolong saudara. Sebab firman adalah Tuhan itu sendiri, dan firman itu sekarang sudah ada di dalam hidup saudara, dan saudara sudah beriman kepada Dia. Tapi bukan imanmu, Roh Kudus ada padamu. Dia menyertai engkau, membuat saudara menjadi berhasil. Aku berdoa dalam nama Yesus, jamah, lawan, berkati semua selubung-selubung yang menyelubungi. Aku runtuhkan dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, aku hancurkan dalam nama Yesus. Lepas, sembuh dalam nama Yesus. Tubuhmu kuat, sehat, ada roh Allah di dalam, ada kuasa darah Yesus yang mengalir di seluruh pembuluh darahmu, maka sehat, umurmu genap, dan di dalam penggenapan umur semua janji Tuhan tergenapi di dalam hidup. Kau sukses, berhasil, prosper, makmur di dalam iman saudara, kesehatan saudara, apa yang saudara kerjakan, keluarga rumah tangga saudara diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Deklarasikan berkat menjadi bagianku di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya percaya berkat akan bersama saya. Amin. Silakan dulu. Oke. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Junjun. Dia tinggal di Cipta Tiga ke Medan Selera, food court di Cipta Tiga. Teman juga jalan. Beliau akan melayani kita untuk minggu yang akan datang. Amin. Selanjutnya kita akan lihat persembahan keuangan kita. Laporan keuangan. Ya. Benar ya? Ya, untuk September ya, untuk September tanggal 7 persembahan 427.500. Persembahan kasih Pak Roy, jangan bergerak dulu. Persembahan kasih Pak Roy diberikan pada waktu bulan Agustus. Oke, persembahan kasih. Terus tanggal 14 persembahan kolektor Bapak Ibu 325.000. Tanggal 21 persembahan Bapak Ibu 456.200. Pak Roy yang melayani persembahan kasih, sebagai dia melayani, dia tidak ambil, tapi dia masukkan kembali ke kantong kolektor. Berikan tepuk tangan. Pantas ya kamu diberkati. Dia beri ini nolnya tambah 3 buat dia. Amin. Amin. Ya, tanggal 28 kemarin persembahan 248.000. Yang keluar untuk invoice Aula bulan Oktober 800.000. Coba kita lihat jumlah uang kita dari sejak apa ya? Dari sejak Maret ya. Pemasukan 14.644.700. Bila masuk 14 juta. Pengeluaran
6.600.000 hanya pengeluaran untuk gedung. Saldo terakhir berapa nih? 8.044.700. Saya berdoa biar taburan Bapak Ibu uangnya tetap ada, semakin lagi berkali. Amin. Nanti kita nggak tahu uang yang ada kita akan gunakan untuk apa, ya kita tabung aja terus. Amin. Amin. Untuk pengeluaran biaya ibadah Tuhan sendiri. Ada tabung uang Bapak Ibu yang diberikan ke kolektor itu utuh. Ya nanti kita lihat dengan persetujuan bersama kita lakukan apa. Dengan kita harap sih maunya tambah lagi tuh ya, jadi 800 juta gitu kan. Amin. Amin. Nanti buat apa silakan. Oke. Demikianlah keuangan. Pak Andreas silakan berdoa. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hamba yang terkasih Bapak Pastor Jeki, salah satu hamba favorit saya juga. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami berhadapan kepadamu Tuhan, datang kepadamu untuk berbicara, untuk mengatakan betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiranmu di sepanjang ibadah kami. Dari awal hingga selesai ibadah, Tuhan sudah hadir merawat kami. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kiranya Tuhan menerimanya sebagai perkenanan dan hidup, sebagai ibadah yang sejati untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan, kami juga berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pastor Deki. Tuhan, kiranya kami ingin belajar, ingin menjadi tanah yang gembur, supaya setiap benih, setiap firman yang datang masuk ke dalam kami, kiranya terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pastor Deki, berikan kesehatan yang sempurna untuk hamba-Mu, berikan kekuatan, sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan, terus pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat Tuhan, pengurapan ilahi, kuah yang daripada-Mu terus ada untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, kiranya nama-Mu selalu dimuliakan. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu, keluarganya, berkati juga anak-anaknya Tuhan, berkati sepanjang hidupnya, biar setiap pikiran, perkataan, perbuatan hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, setiap apapun yang dicurahkan oleh hamba-Mu bagi terbentuknya persekutuan doa ini, Tuhan kiranya perhitungkan itu semua sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Terus pakai persekutuan doa kami ini Tuhan untuk terus dapat menjangkau banyak jiwa yang rindu dan haus akan ibadah dan keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang lain, Engkau pada malam hari ini. Dari pemimpin pujian Bapak Yance, Ibu Dewi dan Ibu Mary, juga berkati juga Pak Yoga Tuhan, berkati anak-anak kami juga, Yohanes Efraim, Jaksi dan Kalista. Tuhan berkati kiranya pelayanan mereka. Ketika mereka melayani Kau dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan membalasnya berlipat kali ganda. Berkati pekerjaan rumah tangga mereka, berkati kesehatan studi mereka. Terima kasih Bapak, kami umat-Mu yang hadir di tempat ini berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Kiranya setiap apapun yang menjadi permasalahan kami serahkan sebagai kedatangan-Mu, karena kami percaya Tuhan bahwa kami selalu ingin punya kerinduan untuk terus beribadah kepada-Mu. Kiranya setiap apapun yang menjadi permasalahan kami, para keluarga, para seorang tua, para anak juga Tuhan berkati. Kiranya kami boleh selalu menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi banyak orang sekitar kami. Jadi menjadi keluarga yang selalu mengampuni, mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Terus kiranya Tuhan berkati pekerjaan segala toko dagangan usaha umat-Mu. Tuhan buat semuanya lancar dan berhasil. Kiranya setiap apapun yang menjadi beban dan risiko hamba umat-Mu, kami percaya Tuhan pasti hibur dan berikan kelegaan. Terima kasih Bapak. Berkati juga para umat-Mu yang tidak bisa hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan, hambatan dan permasalahan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan buka jalan untuk setiap permasalahan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus rawat bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Karena di dalamnya banyak anak-Mu Tuhan, imamat-Mu yang rajani ada di dalam bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan kiranya mampukan bangsa kami untuk melalui setiap permasalahan, krisis maupun pandemi dan sakit penyakit apapun. Tuhan kiranya kuatkan, lalukan itu semua dari bangsa kami.
Kiranya kami juga berdoa pada kesempatan malam hari ini untuk para korban luka dan yang meninggal atas tragedi Kanjuruhan di Malang, Tuhan. Tuhan berikan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan. Kiranya berikan kekuatan supaya mereka boleh dimampukan dan kekuatan untuk melalui ini semua. Terima kasih Bapak, berkati dan kuatkan juga iman dan teguhkan hati para pemimpin kami. Kiranya terus pakai mereka Tuhan dengan penuh hikmat, marifat, roh, takut akan Tuhan. Kiranya setiap apapun yang menjadi keputusan mereka itu semua untuk kebaikan umat-Mu juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Apartemen Permata Surya yang sebentar lagi akan beralih ke pengurusan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan campur tangan, dan kiranya Tuhan siapapun yang nantinya akan terpilih kiranya dapat meneruskan apa yang sudah menjadi baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Berkati, berikan kami kedamaian, kenyamanan untuk lingkungan di mana kami tinggal saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus ada untuk kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara kepadamu. Tapi kami percaya semua umat-Mu bahwa Roh Kudus-Mu akan terus melawan, mengiringi hidup kami di sepanjang sisa hidup kami sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua mendapati kami tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama katakan amin. Terima kasih. Kita akan menyudahi peribadahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertandingan akhir. Kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk peribadahan di tempat ini terus Tuhan pelihara sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih bantu hidangan jasmani yang telah Tuhan siapkan bagi kami sebelum kami jamahnya. Kuduskan, sucikan dengan firman-Mu sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menyudahi peribadahan kami. Namun sebelumnya Tuhan sendirilah yang memberkati semua jemaat dan umat terdapat ini. Arahkan hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan dan berkuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati